Presiden Rusia Vladimir Putin turun tangan terhadap agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel ke Iran. Dalam percakapan telepon selama 1 jam, Putin mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk segera mengakhiri agresinya di Iran. Percakapan telepon untuk pertama kalinya dilakukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak Amerika bersama Zionis melancarkan agresinya ke Iran pada 28 Februari lalu. Menurut keterangan Kremlin, diskusi berlangsung sekitar 1 jam secara terbuka serta profesional. Penasihat urusan luar negeri Presiden Rusia Yuri Ushakov mengatakan Putin menyerukan penyelesaian konflik Iran melalui jalur politik dan diplomatik secepat mungkin. Moskow menilai langkah tersebut penting untuk mencegah eskalasi yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта. Trump membenarkan bahwa Putin menyampaikan keinginan untuk membantu dalam penyelesaian konflik di Iran. Namun Trump menilai Rusia seharusnya lebih dulu fokus pada penyelesaian perang dengan Ukraina. Yes, I had a very good call with President Putin. We had a lot of people on the line from our side, from his side. We were talking about Ukraine, which is just the never-ending positive call on that subject. And we obviously talked then about the Middle East. And he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. Percakapan Trump dan Putin ini menunjukkan bahwa konflik di Iran tidak hanya berdampak pada keamanan regional, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global. Putin sebelumnya pernah memperingatkan bahwa ketegangan di Timur Tengah dapat memicu krisis energi global. Putin menilai konflik yang meluas berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia dan memicu lonjakan harga energi. Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak Trump untuk segera mengakhiri agresinya ke Iran. Mengapa Putin meminta agar agresi segera berakhir? Lalu apa kepentingan Rusia? Untuk membahasnya sudah bergabung analis Timur Tengah Smith Al-Hadar. Pak Smith, selamat malam. Selamat malam. Baik, ada juga pakar hubungan internasional yang juga Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia, Susi Sudarman. Bu Susi, terima kasih ya sudah bergabung dengan Prime Time News. Pak Smith, ini bahkan sampai telepon-teleponan Pak Smith, Trump dengan Putin. Ini jarang kita dengarkan ya. Sebenarnya apa menurut Anda kepentingan utama Rusia di sini? Apakah ini memang untuk perdamaian atau ada upaya untuk memperkuat pengaruh Rusia sebagai mediator, Pak Smith? Sebenarnya yang mengontak Putin itu Trump. Trump mengontak ada 3 pemimpin negara di dunia, yaitu pemimpin Rusia, pemimpin Cina, dan pemimpin Prancis, untuk bagaimana menjadi mediator dalam menyelesaikan perang di perang Iran ini. Nah, mereka sudah sampaikan kepada Iran, tapi Iran menuntut syarat-syarat yang akan mengakhiri perang, yaitu perundingan kembali. Trump harus berjanji bahwa perundingan yang akan kita lakukan berikutnya nanti akan berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian yang kedua, Iran harus bebas melaksanakan program nuklirnya. Kalau Israel bisa membuat senjata nuklir, kenapa Iran nggak bisa? Kemudian Amerika Serikat harus ganti rugi terhadap kerugian yang ditimpakan kepada Iran. Kemudian syarat lain mengembalikan atau mencairkan dana Iran yang dibekukan oleh Amerika Serikat sejak zaman Shah, itu sekitar 10 miliar dolar pada waktu itu, yang sekarang ini sudah berbunga-bunga, sudah hampir 50 tahun ini. Jadi jumlahnya cukup besar. Dan Amerika Serikat harus mencabut semua pangkalan-pangkalan militernya dari Arab Teluk.
Nah ini memang permintaan yang berat, tapi Iran punya posisi negosiasi yang cukup tinggi. Perang ini adalah perang eksistensial bagi Iran, dan Iran punya pengalaman 2 kali dibohongi oleh Trump, sehingga lalu kemudian pemimpin tertinggi Iran itu dibunuh, dan sekarang anaknya yang menjadi penggantinya. Jadi Iran menuntut martabatnya dikembalikan, hak-haknya dipulihkan, Amerika Serikat tidak lagi berperan di Teluk, kemudian uang-uang Iran yang diblok itu dikembalikan. Kalau tidak, Selat Hormuz tetap ditutup, Iran tetap melancarkan perang di Teluk, bahkan terhadap Israel. Kemudian juga Iran akan menggerakkan Houthi di Yaman Selatan dan proksinya dia di Irak untuk terjun kalau tuntutan-tuntutan ini tidak dipenuhi dan Israel dan Amerika Serikat masih melancarkan perang terhadap Iran. Ada satu lagi tuntutan Iran yang perlu disebutkan adalah tuntutan Iran agar Israel mundur dari Gaza sesuai dengan perbatasan sebelum 7 Oktober. Baik, Pak Smith. Ini juga yang konsisten ya, selalu konsisten disuarakan oleh Iran, termasuk poin Israel mundur dari Gaza. Dan tentu Iran tidak ingin lagi-lagi dikhianati karena perundingan kemarin sedang berlangsung, tiba-tiba Amerika Serikat menyerang. Bu Susi, ini Trump mengklaim ya punya hubungan pribadi yang baik dengan Putin. Kemarin juga kita dengarkan Steve Witkoff bilang katanya Rusia tidak membantu intelijen Iran seperti yang disebut-sebut sebelumnya. Nah, jadi dengan adanya hubungan telepon ini, bahkan tadi Pak Smith bilang Trump dulu yang menelepon, sejauh mana kedekatan personal ini bisa menjadi kunci deeskalasi ketegangan, Bu Susi? Oke, jangan lupa ya, dunia sekarang diwarnai oleh kompetisi critical minerals. Lalu mereka negara-negara besar punya semacam perjanjian implisit tentang resolute restraint dan strategic reassurance. Artinya ada upaya-upaya untuk restraint, ada upaya-upaya untuk menunjukkan strategic reassurance. Jadi masing-masing menunjukkan kendali-kendali sekalipun mereka berkompetisi soal perebutan critical minerals. Kebetulan yang diperebutkan adalah minyak Iran. Dan karena rakyat Amerika marah, Trump mengupayakan agar sanksi kepada Rusia dikecilkan agar saluran minyak itu flow ke seluruh dunia. Sehingga ada menotis bahwa harganya itu turun ya dari 110 menjadi 90. Ini sangat berpengaruh terhadap pandangan rakyat Amerika terhadap Trump sendiri. Jadi dia ditekan oleh 2 hal sebetulnya. Treasury yield-nya makin tinggi yang akan menyebabkan inflasi di Amerika, dan minyak bumi itu sangat dibutuhkan oleh rakyatnya dan sedang naik harganya. Sehingga rakyatnya bisa terpengaruh, terutama berdampak pada pemilu November yang akan datang. Jadi ada peran yang baik dari negara-negara adidaya yang punya upaya untuk resolute restraint dan strategic reassurance untuk melakukan external balancing ya. Ada balance dari adidaya Amerika oleh adidaya Rusia dan Cina. Buktinya dia mau melunakkan sanksi kepada Rusia agar minyak itu kembali bisa diperjualbelikan di dunia. Padahal tadinya Rusia mendapatkan sanksi-sanksi keras. Iya, Bu Susi, yang saya dengar India katanya sekarang sudah boleh membeli minyak dari Rusia begitu, yang tadinya kan sama sekali tidak boleh begitu. Sekarang karena dikecilkan sanksinya, sekarang sudah boleh. Nah, artinya di mana perdamaian di sini kalau ternyata memang motif utamanya apakah memang benar soal critical mineral itu tadi? Jadi Amerika juga bermain di sini untuk mencoba melunakkan tekanan dari Rusia untuk dia berdamai dengan Iran. Dia bilang sanksi saya turunkan, padahal sebetulnya itu hanya punya efek dalam artian
harga turun karena rakyatnya nggak marah. Tapi Anda tahu sendiri B52 udah siap gitu loh ya. Jadi apakah Trump masih bersifat unpredictable dalam menggunakan B52 untuk ngebom Iran sebagai solusi terakhir? Karena dia orang yang tidak mau kalah. Amerika mempunyai budaya hanya suka sukses. Jadi sukses itu bisa dibayar dengan harga manusia mati. Nggak peduli dia. Jadi ini yang kita harus hati-hati melihatnya. Untung saja dua adidaya, China dan Rusia yang mempunyai strategic reassurance dan resolute restraint itu ikut campur karena mereka tidak menghendaki eyeball to eyeball, dalam artian mereka benar-benar bertempur di antara mereka sendiri ya. Bukan menurut kategori Trump negara kedua adalah China dan Rusia karena mempunyai sphere of influence, tapi mereka dengan sendirinya terlibat langsung. Kalau kami punya sphere of influence, ya kami akan terlibat untuk mendamaikan sesuatu yang akan menyebabkan dunia ini semakin tidak damai. Mendamaikan dunia yang semakin tidak damai. Pak Smith, Putin menawarkan diri jadi mediator, termasuk dengan negara-negara Teluk dan juga Iran. Nah, apakah menurut Anda tawaran ini nanti bisa diterima oleh pemerintahan Trump yang cenderung mengusung kebijakan America First? Namun nanti kita akan jawab usai jeda ya, Pak Smith dan Bu Susi. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita bersama narasumber yang sudah bergabung dengan Prime Time News. Pak Smith, jadi kalau kita lihat Putin menawarkan diri ya langsung untuk menjadi mediator juga dengan negara Teluk dan juga dengan Iran. Nah, menurut Anda apakah gagasan ini, niat ini akan diterima oleh Trump yang selama ini selalu mengusung America First, Pak Smith? Ya, begini, Amerika Serikat dan Israel itu sudah kalah perang. Kalah perang itu diukur dari tujuan perangnya tidak tercapai. Waktu itu Trump mengatakan 3 hari selesai dan akan terjadi perubahan rezim di Iran. Ini sudah 12 hari berlangsung, yang korbannya adalah sekutu-sekutu Amerika Serikat dan Amerika Serikat tidak mampu membantunya. Sebaliknya di Iran, rakyat sekarang ini bersatu untuk melawan Amerika Serikat. Jadi yang menentukan perang ini berakhir atau tidak itu Iran, bukan Amerika Serikat gitu. Amerika Serikat sudah nggak punya leverage dalam menentukan kapan perang ini akan berakhir, karena Amerika Serikat sudah menginginkan akan perang ini akan berakhir dan dia sudah hubungi sama Putin dan Xi Jinping untuk membujuk Iran. Tapi mereka ini nggak punya leverage terhadap Iran. Mereka hubungan Iran dengan China, hubungan Iran dengan Rusia itu hubungan yang sejajar, bukan seperti hubungan antara Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk atau negara-negara Arab, di mana yang satu adalah subordinate terhadap Amerika Serikat. Jadi dua negara ini pun tanpa diminta Iran pun akan mempertahankan rezim yang ada di Iran, sehingga Iran dalam posisi yang sangat kuat. Sementara negara-negara Arab itu sangat kecewa terhadap Amerika Serikat karena dia mengambil keputusan tanpa bertanya kepada negara-negara Arab, sementara ketika negara-negara Arab diserang dia tidak berdaya gitu. Nah, kemudian Selat Hormuz itu Iran sudah sebarkan ranjau-ranjau. Niat Iran, kalau Amerika Serikat tidak bisa memenuhi tuntutan-tuntutannya yang bisa ditawar memang dalam negosiasi, itu Selat Hormuz itu tidak bisa dilewati oleh negara manapun kecuali dia akan izinkan, tetapi kecuali Amerika Serikat dan yang ada hubungannya dengan Israel. Nah, kita tahu bahwa Selat Hormuz itu menurut konvensi PBB terkait hukum laut, maka yang memiliki atau yang mempunyai kepemilikan terhadap Selat Hormuz itu adalah Oman dan Iran. Jadi Iran punya hak menentukan siapa negara mana yang bisa melewati selatnya itu. Nah, jadi daya tawar Iran dalam hal ini sangat kuat.
Sangat kuat ya. Amerika Oke. Serikat Jadi, sudah tidak usah berbohong bahwa mendikte gini ini sudah nggak bisa sekarang. Pak Smith, Karena jadi yang keputusannya tetap ada menghadapi di Iran ya, apapun tanggungannya, niat yang sedang disampaikan oleh Rusia ataupun pihak-pihak manapun yang berusaha untuk memediasi, tetap keputusan terakhir untuk mengakhiri perang ini ada di Iran begitu ya, yang sudah ditegaskan oleh perwakilan Ya, dari betul, Iran. betul, Bu ya. Susi, kalau Ya. kita melihat niat dari Rusia ini ya, meskipun nanti tetap keputusan terakhirnya di Iran, kalau kita melihat ini kan sebelumnya ada faktor juga dengan Ukraina ya. Nah, apakah ini menurut Anda kalau dikaitkan ini bisa jadi ada pertukaran kepentingan karena tentu Amerika Serikat yang selama ini selalu membackingi Ukraina dengan adanya kedekatan yang baru ini dengan Putin nanti akan berpengaruh terhadap hubungan keduanya. Menurut Anda bagaimana, Bu Susi? Mungkin Rusia mengharapkan demikian, tapi Amerika itu tidak bisa ditebak ya. Karena dia mau secara final dia yang sukses. Hanya sekarang masalahnya ditambah dengan dua adidaya yang punya kecenderungan strategic restraint atau resolute restraint dan strategic reassurance itu menjadi bahan yang penting sekali di mana trust itu sudah tidak ada. Jadi rasa percaya antar negara yang berkonflik itu sudah tiada. Jadi dengan bermainnya dua adik negara ini, kemungkinan ada pelunakan dari sifat Iran karena percaya ada dua kawan yang melakukan kemitraan transaksional, transactional partnership, bukan alliance, tapi kalau Iran membutuhkan mereka merespons. Jadi ada rasa terlindungilah sedikit dibandingkan kalau dia digempur habis tanpa ada negara-negara teluk pun untuk membela Iran. Sekarang kita hanya harus melanjutkan apakah strategic issues yang dilibatkan di sini itu benar-benar membuat kepercayaan Iran itu bertambah untuk melakukan perdamaian. Karena yang sebenarnya yang salah itu adalah Amerika Serikat karena semaunya sendiri mengikuti apa yang kata Netanyahu. Jadi sebetulnya kalau misalnya Amerika Serikat bisa dibalance oleh external balancing dari dua adidaya lainnya, kemungkinan Iran akan agak lunak sekalipun IRGC-nya mungkin keras suaranya, tetapi demi perdamaian mungkin mereka akan compromise ya. Oke, baik Bu Susi, karena kalau kita kaitkan ya dengan inkonsistensi pernyataan dari Amerika Serikat yang katanya waktu di awal menyerang dan serangan ini unprovoked gitu ya, itu untuk kepentingan nuklir. Tapi ternyata beberapa saat kemudian untuk perubahan rezim, jadi ini yang membuat kita tentu bertanya-tanya. Nanti kita nantikan perkembangan selanjutnya seperti apa. Terima kasih atas analisanya Bu Susi. Pak Smith, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.